Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amna Muhammad Said dengan NIM A221229095 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme. Materi pertama adalah apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia dalam pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Materi kedua tentang sejarah penemuan fotosintesis. Pada abad ke-17, ketika Jan van Helmont, seorang dokter dan ahli kimia, menyatakan bahwa pertumbuhan tumbuhan disebabkan adanya air dan bukan tanah. Pada tahun 1772, Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta, melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa tumbuhan mengubah udara yang dikeluarkan hewan menjadi udara segar. Priestley melakukan eksperimen bahwa jika di dalam tabung tertutup diletakkan tikus dan tumbuhan, tikus tetap hidup. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa tumbuhan menggunakan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh hewan, dan hewan menyerap oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Pada tahun 1779, Jan Inhouse, dokter kerajaan Australia, dengan percobaan menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut terkena cahaya, timbullah gelembung-gelembung udara yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Hal ini membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dilepaskan oksigen. Jean Senebier pada tahun 1782 menyebutkan gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida yang merupakan sumber karbon bagi tumbuhan hijau. Pada tahun 1482, Julius Robert Mayer mengatakan bahwa energi cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan hijau selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Pada tahun 1860, Julius von Sachs membuktikan bahwa pada proses fotosintesis akan terbentuk karbohidrat atau amilum. Pada tahun 1905, Frederick Blackman menunjukkan bahwa pada proses fotosintesis terjadi reaksi gelap. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis, baik faktor internal maupun eksternal. 1. Faktor internal, yaitu bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh faktor-faktor genetis dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal fotosintesis diantaranya 1. Klorofil, 2. Umur daun, 3. Kadar fotosintat atau fotosintesis, 4. Tahanan daun. 2. Faktor eksternal, artinya bahwa proses fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, diantaranya 1. Intensitas cahaya, 2. Konsentrasi karbon dioksida, 3. Suhu, dan yang terakhir ketersediaan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Pertama, karbon dioksida
atau CO2 akan diserap oleh mulut daun pada tanaman dari udara bebas. Mulut daun ini disebut dengan stomata. Kedua, air diambil atau diserap dari dalam tanah melalui akar tanaman yang selanjutnya diangkut oleh komponen pengangkut pada tanaman. Ketiga, cahaya matahari diserap oleh klorofil atau zat hijau daun dan akan diurai menjadi energi. 4. Semua proses akan berlangsung dan akan membentuk sebuah reaksi dan menghasilkan oksigen serta glukosa. Saat fotosintesis, tumbuhan akan melepaskan oksigen ke udara. Hal ini berbeda dengan aktivitas tumbuhan yang melakukan respirasi pada saat malam hari. Dan yang kelima, setelah terdapat glukosa pada tumbuhan, maka akan diubah menjadi nutrisi seperti lemak, protein, dan nutrisi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas melalui 2 tahap reaksi, yaitu 1. Reaksi terang berlangsung ketika siang hari atau membutuhkan cahaya matahari, terjadi di dalam membran tilakoid dan diawali dengan fotolisis air atau pemecahan molekul air yang menghasilkan ion H+ atau elektron yang akan dieksitasi pada fotosistem dan molekul O2 yang akan dilepaskan ke atmosfer. Kedua, reaksi gelap, yaitu suatu reaksi berurutan pembentukan molekul gula dari bahan dasar CO2 dan energi hasil proses reaksi cahaya terjadi di stroma klorofil dan tidak membutuhkan sinar matahari, bahkan dalam kondisi gelap sekalipun sepanjang ada ATP dan NADPH. Reaksi gelap melalui 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi CO2, dan regenerasi RUBP. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi anabolisme. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.